Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Prime Time Talk dan saya akan kembali lagi ke Mbak Yenti Garnasih yang saat ini berada di Setnek. Mbak Yenti, apa yang akan menjadi tolak ukur ketika nanti Pansel akan mengeliminasi jumlah dari 19 orang yang mengikuti 3 hari wawancara ini menjadi 8? Bagaimana caranya Pansel akan memilih 8 orang nama itu? Apakah sistemnya akan seperti voting atau seperti apa, Mbak Yenti? Nggak, sejauh ini sih kita masih musyawarah ya, insya Allah musyawarah. Begini, kan nanti dari hasil wawancara tentu saja kan ini kan pendalaman ya, pendalaman dari apa yang dia tulis, kita yakinkan apakah itu betul atau tidak gitu kan. Kemudian dari masukan-masukan dari tadi ya, ICW, kemudian dari PPATK, dari kepolisian, jaksa, kita punyalah caranya sendiri untuk bagaimana caranya agar itu akan kita pertimbangkan. Kita sangat berterima kasih Bang Ruhut kepada para trackers itu termasuk ICW, kita hargai dan kita membutuhkan itu. Namun memang yang memutuskan adalah kan Pansel. Tentu kita juga mendalami juga. Saya kira kemarin kita tanya ke ICW, ke bahkan Pukat ya, metodenya bagaimana, kemudian sejauh mana sehingga itu meyakinkan kita. Kemudian tadi kan Dek Tama sudah menyatakan bahwa saya memang bagiannya menggali tentang kemampuan mereka untuk menjadi komisioner. Bagaimana mungkin komisioner tidak mengerti sedikit pun undang-undang tentang keberadaan KPK, tentang permasalahan KPK, tentang bagaimana dia itu adalah penyidik dan penuntut umum. Maka saya tadi kejar terus bagaimana juga visi mereka terhadap penerapan tindak pidana pencucian uang. Karena apa? Karena dalam rangka kita memberantas korupsi itu bukan sekedar untuk puas saja memasukkan penjara para pelaku, tetapi juga kita berusaha untuk dapat mendapatkan kembali harta-harta yang dikorupsi tersebut. Bahkan untuk orang-orang yang tidak terlibat korupsi, tetapi dia menikmati hasil korupsi akan kita kejar dengan tindak pidana pencucian uang. Itu yang kita kejar. Karena bagaimanapun juga untuk pelaku-pelaku pasif yang diterapkan oleh KPK belum ada nampaknya. Dan itu akan kita kejar. Kenapa? Karena pada mereka lah uang-uang itu ada. Itu harus kita tarik. Jadi kita dorong KPK untuk menggunakan tindak pidana pencucian uang secara optimal. Mbak Yanti, tadi ada diskusi yang menarik ketika kita sempat off air, saya sempat berdiskusi dengan Mas Tama. Kalau ketika pilihannya adalah mencari orang dengan rekam jejak yang bersih, tetapi pilihannya ketika mereka bersih tetapi tidak terlalu paham tentang undang-undang, mana yang akan dipilih oleh Pansel? Kita akan pilih yang ya bersih dan paham undang-undang. Itu pastinya Mbak Yanti, tetapi kalau pilihannya adalah bersih tapi tidak terlalu paham undang-undang, apakah itu yang akan dipilih atau lebih baik memilih sedikit ada celah tetapi mengerti undang-undang? Saya tidak mau menjawab itu. Karena itu nanti kita akan melihat fakta dulu. Ya, karena begini Dek Tama, karena kan saya tidak boleh menjawab yang jawabannya itu adalah atas nama bersembilan. Yang bisa saya sampaikan adalah yang saya pahami saja. Baik. Saya ke Mas Tama. Mas Tama, kalau pilihannya seperti itu, mana sebenarnya yang lebih baik dipilih? Sangat dilematis memang. Tapi kalau saya mungkin ini pribadi, saya menganggap lebih baik yang dia tidak punya problem, tapi dia betul-betul kita anggap bersih, walaupun catatannya dia masih kurang kemampuan di bidang hukum. Kenapa? Karena paling tidak sekurang-kurangnya dia tidak punya celah untuk ada serangan balik terhadap dia. Karena apa? Kalau sampai pimpinan serang balik, itu yang rugi bukan dia pribadi. Tidak punya celah tapi tidak mengerti hukum, bagaimana nanti itu, Mas? Kemampuan hukum sudah pasti kan tadi syaratnya sudah dijelas. Administratif misalnya dia punya pengalaman 15 tahun di bidangnya. Dan itu bukan cuma soal hukum. Ada juga yang misalnya kemampuan auditor misalnya, ada juga dia kemampuan di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Dan saya sangat mengharapkan komposisi ke depan itu betul-betul mewakili berbagai macam fungsi sesuai dengan bidang di KPK. Jangan sampai misalnya semuanya itu hukum semua. Kenapa? Karena bisa kita bayangkan kalau main bola semuanya striker, ya semua nyerang, nggak ada yang menata manajemen di internal, tidak ada yang menata soal fungsi pencegahan dan lain sebagainya. Tetapi yang juga penting, kita tetap prioritas pada yang namanya rekam jejak.
Oke. Saya rasa itu. Jadi lebih baik pilih yang bersih ya? Ya, lebih pilih yang bersih. Itu memang dilematis ya. Kenapa? Ini menurut saya tempat terakhir di mana publik bisa terlibat dan publik bisa memberikan masukan yang sangat besar. Kenapa? Kalau sudah masuk di DPR, itu tidak lagi bicara soal indikator, tapi bicara soal akseptabilitas ya. Mungkin bahasa saya salah, tapi kira-kira bahwa bisa diterima atau tidak begitu? Bagi partai politik ini sudah bicara soal kesepakatan di antara mereka, tidak bicara soal apakah dia punya kemampuan, apakah dia punya masalah, tidak demikian. Dan saya rasa Bang Ruhut sangat mengerti soal itu. Oke, Bang Ruhut, ini waktunya tinggal sedikit sekali, tetapi apa sih yang disukai oleh Komisi 3 nanti ketika memilih calon pimpinan, sosok seperti apa yang lebih disukai? Saya nggak tahu, karena saya di Komisi 3 juga suka berseberangan dengan kawan-kawan saya. Tapi saya sama dengan Tama. Anda sudah melewati 3 kali periode, tapi kira-kira yang bakal disukai itu yang seperti apa? Ya kalau saya, kalau kawan saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya tetap saya pegang itu, seperti apa yang dikatakan Tama, apa yang dikatakan Ibu tadi, dia menguasai, dia bersih, ya. Tapi harus memilih, saya sama juga dengan Tama. Lebih baik yang bersih. Karena kalau orang-orang pintar ini, Markus itu, mafia kasus itu yang nangani lawyernya Markus semua. Orang-orang pintar semua, doktor, profesor. Bayangkan, jadi lebih baik orang yang bersih. Ya, bisa kok nanti kita belajar sambil jalan begitu ya? Belajar sambil jalan. Ada staffnya, ada apa. Kalau saya itu, ada deputinya. Tapi memang harus orang yang bersih. Oke, baik. Terima kasih Mas Tama dan juga Bang Ruhut untuk waktunya. Mbak Yenti Garnasih, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk kali ini. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Selamat sore. Sore, Bu. Oke, dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Time Talk kali ini.